Hai, nama saya Rosi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan merekod tentang hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung saja to the point. Di minggu kemarin tidak terlalu banyak hal berbeda yang saya lakukan karena Senin dan Selasa kita aktif masuk. Tapi Rabu dan seterusnya adalah libur lebaran, jadi tidak terlalu banyak hal yang saya lakukan. Maka hari ini saya tidak akan merekod tentang hal apa yang saya lakukan, tapi saya akan merekod tentang pelajaran apa yang saya dapatkan selama 1 minggu ini. Hal yang saya pelajari selama minggu ini adalah apa yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Nah, oke, mungkin di luar sana sudah begitu banyak sumber, sudah begitu banyak buku yang menjelaskan apa sih perbedaannya. Nah, buat saya ada dua hal yang berkesan tentang apa yang membedakan yang mereka yang sukses dan yang tidak. Yang pertama, hal yang membedakan antara mereka yang sukses dan tidak ada pada mindsetnya. Ada cara mereka melihat, ada pada pola pikir mereka. Orang yang sukses akan melihat segala sesuatu dan secara berbeda dengan mereka yang tidak sukses. Dan salah satu hal yang membedakan adalah tentang bagaimana mereka bertindak ketika mereka mendapati suatu hal yang tidak berjalan dengan baik. Nah, begini. Mau orang yang sukses, orang yang tidak, untuk kita mencapai kesuksesan, tentu kita harus mengulang segala sesuatu yang tujuannya ke kesuksesan tersebut. Nah, permasalahannya ketika kita mengulang, ketika kita menjalani proses ini, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah kita bosan karena kita sering mengalami kegagalan. Yang kedua, kita bosan karena kita terlalu mudah untuk berhasil. Nah, jadi kan tadi kita mengulangi suatu hal hingga mencapai kesuksesan. Ketika kita mengulang, selalu ada hal terjadi, yaitu antara sukses atau enggak. Ketika enggak, banyak orang mungkin putus asa, gagal, akhirnya mereka bosan karena mereka, wah ini nyoba gagal melulu nih, ya sudahlah, nggak jadi, keluar. Nah, tapi ada kemungkinan kedua, bosannya itu bukan karena gagal, tapi karena terlalu mudah. Pencapaiannya terlalu gampang sehingga mereka akhirnya merasa bosan, kok gini-gini doang ya, terlalu mudah semua, dan akhirnya pun mereka juga quit, keluar. Nah, hal yang membedakan mereka yang sukses dan yang tidak ada pada cara mereka melihat kebosanan ini tadi. Orang yang tidak sukses, mereka akan melihat kebosanan ini sebagai suatu hambatan sehingga akhirnya mereka menyerah dan keluar. Sementara orang yang sukses akan melihat kebosanan ini sebagai, ya ini hal yang wajar, hal yang harus kita lakukan terus. Nah, jadi perbedaannya adalah mereka yang sukses, ketika mereka bosan, mereka bisa mengatasinya dan mereka tetap melakukannya. Sementara yang tidak, ketika mereka bosan, ya sudah, mereka quit, mereka keluar. Jadi, hal pertama yang membedakan mereka yang sukses dan tidak adalah bagaimana cara mereka mengatasi kebosanan yang melanda. Entah itu bosan karena gagal atau karena sukses. Yang sukses, mereka akan terus melakukannya hingga akhirnya goalnya yang terakhir itu tercapai. Tapi yang enggak, ya ketika mereka mulai bosan, ya sudah, mereka keluar. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang saya dapati yang membedakan mereka yang sukses dan tidak ada pada hal yang mereka kerjakan. Ini cukup menarik karena mungkin 5-10 tahun ke belakang begitu banyak motivator yang tiba-tiba muncul, entah itu di TV, entah itu di media sosial. Dan saya perhatikan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa kamu mau sukses, lakukan hal-hal yang kamu senangi. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang mengatakan bahwa kalau Anda mau sukses, lakukan hal-hal yang Anda sukai. Nah, faktanya nih, dari berbagai macam sumber yang saya pelajari, mau itu buku, mau itu biografi seseorang, atau real story dari orang-orang yang dalam tanda kutip lebih hebat dari saya, lebih sukses, saya menemukan kesimpulan mereka yang sukses, mereka tidak melakukan apa yang mereka sukai, tapi mereka melakukan hal-hal yang diperlukan, terlepas itu hal itu mereka sukai atau tidak. Nah, jadi beda nih. Yang nggak sukses, yang diajarkan para motivator adalah lakukan hal-hal yang Anda sukai. Tapi orang yang sukses, mereka melakukan semua hal yang diperlukan, entah itu suka atau tidak. Contoh, oke, kita konteksnya adalah bisnis. Saya suka berbisnis, kenapa? Karena ini menarik, karena ini sebuah permainan. Dan hal yang paling saya suka dari bisnis adalah tentang strategi, manajemen, dan juga sales, penjualan.
Selain 3 hal ini, tentu saya punya hal-hal yang tidak saya sukai, yaitu contoh seperti accounting, finance, dan sebagainya. Jika saya mengikuti nasihat yang tadi, lakukan hal-hal yang Anda sukai, maka saya tidak akan melakukan finance, tidak akan melakukan accounting, dan saya tidak memperdulikan mereka. Bisa nggak sukses? Mungkin bisa. Bertahan lama nggak? Itu pertanyaannya. Karena tanpa accounting, tanpa finance, ya ini tinggal tunggu waktu. Tapi sebaliknya, jika mengikuti nasihat mereka yang memang baik, memang sukses, lakukan hal yang perlu dilakukan. Finance, accounting ini perlu, wajib ada di sebuah bisnis. Karena ini yang menjadi tolak ukur, lu profit nggak? Kamu berjalan di arah yang benar nggak? Budgetmu sesuai nggak? Dan sebagainya. Karena ini penting, suka nggak suka saya harus melakukannya. Saya tidak bisa cuma melakukan sales, strategi marketing, dan sebagainya, dan melupakan yang ini, finance dan accounting. Tapi kalau saya mau sukses, saya harus melakukan semuanya, terlepas saya suka atau nggak suka. Jadi, hal yang membedakan kedua adalah mereka yang sukses, mereka melakukan semua hal, baik itu yang suka atau tidak suka, mereka melakukan semua hal yang diperlukan. Kata kuncinya adalah melakukan semua hal yang diperlukan. Sementara mereka yang nggak sukses, mereka hanya melakukan hal-hal yang mereka sukai. Jadi, 2 hal yang membedakan adalah yang pertama adalah mindsetnya, cara memandang kebosanan, kegagalan yang ada. Yang sukses terus lakuin sampai terakhir, yang enggak ya bosan ya sudah quit. Perbedaan yang kedua adalah mereka yang sukses, mereka melakukan semua hal yang diperlukan. Sementara yang enggak sukses, mereka hanya melakukan hal-hal yang mereka sukai. Oke, sampai di sini dulu materi Be Different hari ini. Karena minggu depan sudah full, saya akan coba untuk melakukan hal berbeda dan saya akan merecordnya untuk materi minggu depan. Jadi sampai jumpa di Be Different episode selanjutnya.